Asep tuh lagi pergi ke tempatnya Pak Ahmad. Biar aja nanti kita ketangkep dah si Rehan. Itu kira-kira siapa, Pak? Biar aku aja yang buka pintunya. Rehan bekerja di bengkel saya. Afifah, istri muda Abang, kerja di pasar. Sebetulnya saya ada perlu dengan Umi. Saya mau membicarakan seseorang yang sangat penting buat Umi. Bicara apa ya? Apa yang mau mereka bicarakan ya? Apa ini soal Rehan? Sebetulnya sudah beberapa hari ini Terus bagaimana Pak dengan paket yang saya titipkan waktu itu? oh iya, paket yang itu maksud Umi. Iya. Masih ada sama saya. Kalau begitu tolong disimpan aja dulu. Nanti kalau sudah perlu dikirim, baru dikirim. Oh iya, baik Umi. Bangetan. Ternyata mereka ngomongin paket. Aku pikir soal Rehan sama Afifah. Syukurlah, Teteh nggak curiga. Rehan dan Afifah ada bersama Bapak. Kedatangan saya ke sini memang mau memberitahu Umi masalah itu. Alhamdulillah, ya Allah. Saya senang sekali dengarnya Pak. Tapi sebaiknya kita jangan sebut namanya. Jangan sampai ada yang tahu kalau mereka ada sama Bapak. Ya, saya mengerti Umi. Ya. Saya minta tolong ya Pak Ahmad. Rahasiakan ini sama siapapun. Juga sama Abah. Baik Umi. Lagian saya sudah tahu cerita semuanya. Jadi saya akan menjaga Mas Rehan dan Afifah dengan sepenuh hati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Umi. Cuma itu yang bisa saya lakukan untuk membalas semua kebaikan Umi selama ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengirimkan Pak Ahmad untuk melindungi Raihan dan Afifah. Gimana sih? Masa urusan begitu aja susah banget? Hah? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin mereka hilang. Nggak mungkin mereka bisa ngilang di telan bumi. Nggak mungkin. Pasti masih ada di sekitar sini. Cari dong. Sisir lagi. Cari di mana kek? Kontrakan-kontrakan. Sebar dong anak buahnya. Bagaimana? Atau di hotel-hotel kalau perlu. Gimana sih kamu? Susah banget. Serehat banget. Awas, awas. Jangan lari. Awas. Siapa yang nolongin dia ya? Apa hubungannya sama Rehan sama Afifah? Siapa orang itu sebenarnya? Halo Sep. Teh, udah ada perkembangan belum? Hah? Si Umi udah telepon belum? Atau udah ada telepon belum masuk ke si Umi dari Rehan sama Afifah? Belum ada kabar. Tadi tuh ada tamu yang nanyain Marwah. Nanyain titipan paket katanya. Paket. Terus tamu yang Tata maksud siapa? Katanya sih namanya Ahmad gitu. Ahmad, paketnya Ahmad. Teteh kumaha sih teteh? Teteh bagaimana? Allah, jangan mau dibohongin sama Marwah begitu. Teteh tahu nggak maksud paket itu pasti Rehan sama Afifah. Keterlaluannya si Marwah. Jadi teh sekarang dia pakai bahasa isyarat gitu. Biar teteh tidak tahu. Sekarang awasin dia, awasin Umi dengan ketat. Asep mau ke rumahnya Ahmad sekarang, ya. Marwah.
sengaja ya nyembunyiin Rehan sama Afifah? Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak teh, bener. Bener Umi tuh nggak nyembunyiin mereka. Sampai kapan sih bohongin Teteh? Sampai kapan? Hah? Ya, sekarang si Asep tuh lagi pergi ke tempatnya Pak Ahmad. Biar aja nanti Teh ketangkep tah si Rehan. Astagfirullah. Aku harus memberitahu Pak Ahmad sekarang. Jangan sampai Abah menemukan Rehan dan Afifah. Sepertinya Teh Elis sengaja ngawasin aku. Kalau begini aku nggak akan bisa nelfon Pak Ahmad untuk ngasih tahu kalau Abah akan ke sana. Kamu tidak akan bisa menelpon untuk memperingatkan Ahmad soal kedatangan Asep. Dengan begini, Asep pasti bisa menemukan Rehan dan Afifah. Ya Allah, aku titipkan Rehan dan Afifah padamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga mereka. Semoga mereka baik-baik dan tidak tertangkap sama Abah. Alhamdulillah. Saya senang dengernya kalau emang keadaannya Umi masih baik-baik aja. Terima kasih banyak. Bapak udah begitu baik sama kami. Ya, saya senang melakukannya. Sama seperti Umi dulu melakukan hal yang sama pada saya. Pak, kalau boleh, saya sama Afifah nanti akan cari pekerjaan. Soalnya nggak enak kalau kami terus-terusan numpang dan ngerepotin Bapak. Itu kira-kira siapa, Pak? Biar aku aja yang buka pintunya ya. Oh, jangan. Biar Bapak saja yang buka pintunya. Kita belum tahu siapa yang datang. Abah Asep. Kenapa? Kaget? Saya dari sini. Abah Asep! Ini rumah saya. Abah tidak berhak menerobos masuk ke dalam rumah saya seenak seperti itu. Sepertinya Rehan dan Afifah berhasil sembunyi. Di kamar nggak ada. Kamu sembunyi di mana dia? Mereka nggak ada di sini, Abah. Nggak ada. Saya juga nggak tahu mereka ada di mana. Bohong. Abah tahu kamu bohong. Kamu sekongkol sama Umi kan? Kasih tahu di mana dia? Rehan! Abah kan sudah periksa. Sudah lihat sendiri. Nggak ada kan? Rehan, Afifah! Rehan! Nggak ada. Memang nggak ada. Tapi ingat ya. Ingat, kalau sampai saya temuin dia di sini, kamu tanggung jawab. Kamu saya penjarain. Tahu? Oh ya Allah. Untung nggak ketahuan. Mereka sembunyi di mana ini? Kami di sini, Pak. Ya Allah. Kamu sembunyi di sini, Rehan. Allah Akbar. Untung nggak ketemu. Iya, Pak. Begitu dengar suaranya Abah, kami langsung ngumpet. Alhamdulillah Abah nggak ngeliat kami. Mas Rehan, kalau Abah balik lagi gimana? Ya udah kok gitu. Pak, mohon maaf sebelumnya. Mungkin lebih baik kami cari kontrakan. Saya takutnya Abah kembali lagi ke sini terus kami ketangkep, Pak. Baik. Begini, besok Bapak akan kenalkan kalian sama teman Bapak. Siapa tahu dia itu punya pekerjaan buat kalian. Ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah udah pulang, Pak? Belum, Umi. Kenapa? Kamu teh takut sama Asep? Kalau Asep nanti pulang teh bawa Rehan sama Afifah? Iya. Wak, Abah udah nemuin Rehan sama Afifah. Ya sebentar lagi juga Asep pulang tah, mereka berdua. Sep, kunaon gitu sendirian? Mana mereka? Ini pasti gara-gara Umi. Umi udah kasih tahu sama si Ahmad, Abah mau datang, ya kan? Makanya begitu Abah datang ke sana, Afifah sama Rehan udah nggak ada. Dia pinter Umi. Syukurlah Abah nggak bisa nemuin AA. Tapi dari tadi, Sep, kalau Teteh perhatiin, Mara nggak kelihatan tuh kalau ngubungin Ahmad.
mungkin. Asep yakin Umi pasti menyembunyiin sesuatu. Ayo Mi, sekarang ngaku. Enggak, Bah. Abah jangan nuduh sembarangan dong. Umi kan nggak tahu apa-apa. Udah diam. Kamu diam. Umi tuh benar-benar nggak tahu. Enggak mungkin. Umi jujur deh, jujur ngaku Umi, ngaku. Udah, Abah lepasin Umi. Abah tadi udah ke rumah Pak Ahmad kan? Emang nggak ada kan? Ya udah jangan nuduh Umi. Ya Allah, apa mungkin Rehan dan Afifah sudah kabur dari rumah Pak Ahmad? Kasihan mereka harus pindah-pindah ke sana kemari hanya untuk menghindari kejaran Abah. Hey Bray, mana aja lu? Hah? Ini nih mobil gua nih. Kenapa? Rusak deh. Tolong dibenerin ya. Tolong cek apa gitu. Kelar sama gua, tenang aja. Sayang. Husni, Ya bang. sini lu. Lanjut ya. Nih, ini mobil temen gua ada masalah. Jadi lu harus cari penyakitnya apa. Ya. Gua percaya sama lu. Siap. Iya bang ya. Maaf bang, boleh dibuka kap mesinnya bang ya? Ya. Mana aja? Waalaikumsalam. Om. Sehat Om? Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan nih Om. Tumben kesini. Apa lagi rusak mobilnya? Oh, bukan masalah mobil. Kenalin dulu. Ini Rehan Rehan. Ridwan. sama istrinya Afifah. Ridwan. Oh iya nih teman saya Om. Oh ya. Rehan. Gimana Om, gimana? Jadi begini. Mereka berdua ini sedang butuh pekerjaan. Apakah kamu bisa memberi mereka pekerjaan? Lu ngerti mobil, Bray? Ngerti sih, cuman nggak ahli. Oke, gini. Husni. Ya bang. Lu gua kasih job sebagai mekanik. Dan untuk sementara, lu bantuin Husni. Karena dia agak keteter pegang sendirian. Boleh? Halo pak. Rehan. Husni. Dan sorry ya, yang perempuan belum ada job. Jadi, kita nggak bisa terima. Permisi Mas Ridwan. Bilang mau kesini. Saya mau nganter makan siang nih buat Mas Husni. Husni terus yang nganterin makanan. Aku, karyawan yang lain nggak pernah dianterin. Besok masaknya sekalian. Nih, rame-rame ngasihnya. Kamu masih butuh karyawan nggak buat di pasar? Iya masih Mas. Emang Masih ada? kenapa? Ayo, pegang. Om. Maaf nih Om sebelumnya kalau tadi saya agak sedikit ngedengar percakapannya. Kebetulan istri saya lagi nyari orang nih Om buat bantu-bantu di pasar. Kali aja mungkin, maaf ini saya belum tahu namanya. Kali aja mau mungkin. Gimana Rehan? Mau ya? Iya, alhamdulillah. Pekerjaan apa aja aku terima asalkan halal. Ntar ngobrol-ngobrol. Iya Mas. Kali aja bisa bantuin. Makasih ya. Iya. Apa tiap hari ya si Anissa itu ngasih makanan sama si Husni? Gua tahuan. Lu cemburu kan? Lihat cewek yang lu suka, lihat cewek yang lu cinta. Setiap hari harus ngasih perhatian kayak gitu sama si Husni. Teman baik lo. Udah. Move on lah. Gimana kalau ntar malam kita nongkrong? Gua kenalin sama temen gua. Lebih cantik dari Anissa. Bray, lu nggak ngerti perasaan gua. Gua nggak akan pernah bisa ngelupain Anissa. Dia cinta pertama dan terakhir gua. Wan. Sampai kapan lu nunggu dia sih? Hah? Sampai kapanpun. Sampai nyawa gua di sini. Bray, gua punya satu keyakinan. Suatu saat Anissa pasti punya gua.
sampaikan ke Umi Marwah kalau paket sudah dipindah. Jadi Umi tidak perlu khawatir. Umi, ini makanannya. Terima kasih ya. Iya. Teh, makan ya Teh. Tata cuci tangan dulu ya. Tadi pas Ningsi beli makan, Ningsi ketemu sama Pak Ahmad. Ada pesan buat Umi. Pak Ahmad, pesan apa dia? Katanya paketannya udah dipindahin, udah aman. Alhamdulillah ya Allah. Dulu. Kalau boleh tahu paketannya apa, Umi? Bisa yuk, makan bareng sama kita yuk. Sama-sama ayo. Oh, nggak usah Umi, nanti Ningsi makan aja di depan sama Mas Badrun ya. Ah ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ningsi Yuk Teh, tinggal. makan yuk Teh. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjaga anakku dan Afifah hingga mereka baik-baik saja. Kenapa Marwah kelihatan bahagia ya? Apa tadi dia terima telepon dari Rehan? Boy, udah angkat aja dulu. Siapa tahu penting. Angkat aja. Ini. Nggak apa-apa ya? Iya. Assalamualaikum. Halo? Afifah, suara kamu putus-putus. Kayak sinyal jelek deh. Iya Boy, di sini emang susah sinyal. Belakang tuh. Izin ke sana sebentar, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ntar kalau ada apa-apa panggil aja. Ya. Sebentar. Kenapa? Ya maaf, tadi di dalam memang sinyal jelek banget. Kenapa? Oh, jadi gitu. Gusti teriak-teriak minta tolong. Aku takutnya dia kenapa-napa. Yuk, Assalamualaikum. Gusti! Allah! Wan! Itu Wan! Bantuin dorong. Kenapa dia? Ye! Mbak Anissa. Afifah, ada apa? Mbak Anissa, tadi aku teleponan sama Mas Rehan. Terus kata Mas Rehan, dia dengar teriakannya Mas Husni. Aku takut terjadi sesuatu sama Mas Husni. Aduh, ada apa ya? Apa yang terjadi ya sama Mas Husni? Mas Ridwan? Halo? Mas Ridwan? Iya, kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Husni. Ada apa, Anissa? Kenapa? Afifah, Mas Husni kecelakaan. Mas Ridwan. Anissa. Apa yang terjadi dengan Mas Husni, Mas? Anissa, kamu harus tenang. Kita semua masih menunggu kabar dari dokter. Saya mohon, Mas. Saya mau lihat keadaannya Mas Husni sekarang. Sebentar lagi mungkin dokter akan keluar. Dia akan kasih kabar. Permisi, dengan keluarganya Husni. Iya, saya istrinya, dokter. Gimana keadaan suami saya, dokter? Hasil ronsen sudah keluar, Bu. Betis suami Ibu remuk karena terlindas batu. Jadi kakinya harus diamputasi. Ya Allah, Mas Husni. Dok, apa nggak ada jalan lain selain amputasi? Ini keputusan terbaik yang harus kita ambil.
Jadi silahkan dipikirkan dahulu. Permisi. Sekarang lu gak akan bisa berbuat apa-apa lagi, Husni. Gue yakin setelah ini Anissa bakal ninggalin lu. Hana kangen deh sama AA. Teteh kangen nggak? Sama, Teteh juga kangen. Udah lama banget nggak ketemu AA. Asma, Iya, Umi. Umi boleh pinjam handphonenya? Boleh. Tapi buat apa, Umi? Kan handphonenya Umi kan dipegang sama Abah. Dan Umi pengen telepon seseorang yang nolongin Umi. Oh, ya udah ini pakai aja. Ya. Umi. Umi menelpon siapa, ha? Hah? Menelpon Rehan ya? Umi ngaku deh sama Abah. Umi menelpon Rehan kan? Hei! Menelpon Rehan kan? Umi tuh nggak nelfon siapa-siapa. Umi tuh cuma meriksa handphone Asma doang. Sudah diam. Diam! Kamu jangan ikut campur. Atau kamu ikut dihajar juga sama Abah? Ya, mau dihajar juga, hah? Ayo dong, Mi. Iya, tapi emang kenyataannya kayak gitu, Abah. Umi nggak nelfon siapa-siapa. Udah. Emang anak-anak Asep tehnya udah kerjasama sama Uminya buat ngebohongin Asep. Umi ngaku deh, Mi. Umi menelpon Rehan kan? Kasih tahu sama Abah di mana Rehan sekarang. Kalau nggak dikasih tahu, Abah nggak akan berhenti ngegebukin Umi. Ngaku dong, Mi. Abah, udah dong, Bang. Umi kan emang nggak tahu apa-apa. Umi nggak ngapa-ngapain tadi. Kalian semua emang sekongkol. Kalian semua dihukum. Nggak boleh makan malam ini. Kalau makan, awas urusannya sama Abah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Mas sudah sadar. Anissa, kamu kenapa nangis, sayang? Anissa. Allahu Akbar. Anissa! Ya Allah! Anissa! Di mana kakiku, ya Allah, Anissa? Husni, karena kecelakaan itu kaki lu remuk dan harus diamputasi. Enggak! Panggil dokternya, Anissa! Panggil dokternya! Anissa! Aku lebih baik mati, Anissa! Husni, lo sabar, Husni. Lo harus sabar. Lo harus ikhlas. Saya lebih baik mati aja, Anissa! Mas jangan bilang begitu, Mas. Mas ikhlas. Mas ikhlas, Mas. Bagus. Sekarang tinggal menunggu waktu Anissa menceraikan Husni. Dan dia akan jatuh dalam pelukanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Lu gak apa-apa? Makasih ya. Gue udah gak berguna. Masa gue ambil gelas aja gak bisa? Buat apa jadi laki-laki? Gue ngerti perasaan lu. Cuman lo sabar. Enggak. Lu bayangin, gue nih kepala keluarga. Gue suami. Tapi masa apa-apa gue? Masa apa-apa? Gue gimana istri gue? Istri gue yang nafkahin gue. Husni, lo harus istighfar. Lo gak boleh ngomong kayak gitu. Allah itu punya rencana yang baik untuk hambanya. Ini semua ujian buat lo, buat istri lo. Lu balik aja ke bengkel. Jagain aja bengkel. Gue pengen sendiri. Udah. Lu balik aja ke bengkel. Gue mau sendiri. Gue cabut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anissa, kenapa nangis? Aku inget Mas Husni. Aku kasihan. Kalau Mas Husni butuh apa-apa nggak ada yang bantuin di rumah. Ya udah, sebentar lagi kan jam makan siang. Mbak Anissa pulang aja buatin makanan buat Mas Husni. Nanti biar aku yang jualan di sini ya sampai sore. Ya. Assalamualaikum. Afifah. Umi. Umi kesini sama Abah? Enggak, Umi sama Mbok Darsi. Lagi mau beli sayur. Syukur deh kalau gitu. Ada apa kok kamu menangis? Ini Anissa, Umi. Aku sekarang kerja sama dia. Kebetulan suaminya baru kena musibah. Kakinya diamputasi. Kamu yang tabah ya, Anissa. Umi juga ikut sedih mendengar musibah suami kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa semua yang terjadi itu udah kehendak Allah. Dan Allah sedang memberikan cobaan sama kamu dan suami kamu. Dan semoga saja ini membuat kalian semakin menyintai dan juga lebih dekat kepada Allah. Karena ini cara Allah untuk meningkatkan derajat kalian berdua. Terima kasih ya Umi. Umi kalau mau belanja silakan sama Afifah aja ya Umi. Saya mau pamit pulang dulu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi kamu sekarang kerja di sini. Rehan mana? Mas Rehan sekarang kerja di bengkel, Umi. Sama suaminya Mbak Anissa, Mas Husni namanya. Syukur. Umi lega sekali kalian tuh baik-baik saja. Tapi ingat ya, kamu itu masih istri Abah. Umi aku mohon banget sama Umi. Umi tolong jangan bilang-bilang sama Abah kalau aku ada di sini ya Umi. Aku benar-benar nggak mau balik ke rumah lagi. Iya, Umi ngerti Afifah. Tapi Umi cuma mengingatkan aja ya, kamu jangan sampai berbuat dosa. Karena dia bagaimanapun, kalian kan bukan mahram. Iya Umi jangan khawatir. Aku sama Mas Rehan sejauh ini masih menjaga batas-batas tersebut ke Umi. Alhamdulillah. Nah, Afifah kita di sini untuk belanja. Ayo Mbak, apa tuh yang mau dibeli? Masak kangkung aja, Mi, buat malam. Sama tahu. Cengiknya jangan lupa. Ya, jengkol. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Mas Ridwan, Anissa. gimana kabarnya? Aku baik-baik aja. Kamu gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas. Husni. Gimana? Mendingan? Ya, begini deh Mas. Seperti yang Mas lihat. Alhamdulillah aja. Ya, jadi begini. Gue kesini mau bantu biaya berobat lu. Mas, udahlah Mas. Mas udah terlalu banyak bantu saya. Biaya operasi dari Mas. Pengobatan dari Mas cukup Mas. Udah. Husni,
lu kan kecelakaan di bengkel gua. Dan gua mau nyantunin lu. Jadi lu terima aja. Ayo. Maaf, saya ambil minum dulu ya. Nggak usah Anissa. Udah Mas, Mas nggak perlu kasih bantuan lagi ke saya. Udah cukup kok Mas, saya begini aja, apa adanya. Terus nih, lu kan udah nggak bisa kerja lagi. Lu cuman ngandelin uang dari Anissa. Jadi, hitung-hitung, gue ringanin beban dari Anissa, ya? Ya, lu jangan pikirin diri sendiri. Lu juga harus pikirin dia. Pengantin baru, sudah jadi kepala rumah tangga. Gue sebagai teman, cuma mau bantu aja. Gue gak mau lu direndahin sama perempuan. Anissa cantik, mandiri. Gue khawatir suatu saat dia ketemu laki-laki yang lebih dari lu. Jadi, lu terima bantuan gue. Gue pamit ya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Mas. Mas Ridwan masih peduli dengan keadaan kita. Dan uang ini sangat membantu untuk pengobatan biaya Mas. Mbak Anissa, pasti kamu lagi mikirin Mas Husni ya di rumah? Ya udah, kalau kamu khawatir Mas Husni sendirian di rumah, mendingan kamu pulang aja. Aku nggak apa-apa kok jualan sendirian di sini. Nanti kalau hasilnya udah ada, aku bawa ke rumah kamu uangnya. Nggak apa-apa ya Afifah? Nggak apa-apa kok, beneran deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya boleh bicara sama Afifah ya? Silakan Umi. Oke, sebentar ya. Loh, Mas Ridwan, tumben belanja ke sini. Mau belanja apa, Mas? Aku kesini nggak beli apa-apa. Aku cuma mau ketemu sama kamu. Karena aku kasihan lihat kamu jadi tulang punggung keluarga. Oh, nggak apa-apa kok, Mas Ridwan. Ini kan memang udah kewajiban aku. Dan ya memang aku juga memang udah harus mengurus Mas Husni yang lagi sakit kan. Nisa, kamu kan tahu, dari dulu sampai sekarang, aku masih cinta sama kamu. Kalau kamu bersedia untuk menceraikan Husni, aku bisa jadi suami kamu. Mas Ridwan, sampai kapanpun saya nggak akan menceraikan Mas Husni. Lebih baik Mas Ridwan pergi aja sekarang. Anissa, selama ini aku udah banyak berbuat baik sama kamu. Biayain berobat suami kamu. Sekarang saatnya kamu balas budi sama aku. Nikah sama aku. Aku akan bayar itu semua, Mas. Kalau kamu mau bayar semuanya, kamu bayar sekarang. Kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, kamu nikah sama aku. Mas Ridwan, lepasin! Tolong! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ini? Gue bilang apa tadi? Gak usah pernah ikut campur. Gua cuma minta uang gua kembali. Dinagi bisa dengan cara yang baik. Ini cewek, Mas. Ayo. Mas Ridwan, tolong lepasin! Lepasin Anissa! Kamu kalau nggak nurut sama aku akan mencelakakan Husni dan kamu akan menyesal selama-lamanya. Kamu. Mas Ridwan, lepasin Anissa, lepasin! Afifah, kamu nggak tahu apa-apa. Jadi kamu gak usah ikut campur. Aku mau Mas Ridwan lepasin Anissa, atau enggak aku bakal lapor polisi. Lepasin, lepasin. Nisa, kalau kamu sampai ngomong yang enggak tentang aku akan celakakan Husni. Itu kamu pikirkan matang-matang.
nggak bisa kayak gini terus-terusan. Aku harus kerja. Masa aku cuma ngandelin istri aku doang? Kerjaan apa yang pantas buat orang cacat sepertiku? Husni. Ngapain dia sendirian di situ? Ini waktu yang pas. Nisa, maaf ya. Bukannya Umi mau ikut campur. Tapi ada masalah apa ya dengan laki-laki tadi? Umi, tadi itu Mas Ridwan. Dia itu pemilik bengkel. Tempat suaminya Mbak Anissa ini kerja sama Mas Rehan. Mbak Anissa, nggak apa-apa, cerita aja sama Umi. Umi pasti bakal bisa jaga rahasia Mbak Anissa. Iya Mbak Anissa, Umi itu orang yang baik. Mas Ridwan itu... Kalau kamu sampai ngomong yang enggak tentang aku akan celakakan Husni. Itu kamu pikir matang-matang. Udah nggak apa-apa, kamu cerita aja. Nggak apa-apa kok. Mas Ridwan itu... Saya dengan Mas Husni masih ngutang ke Mas Ridwan dan kami belum bisa bayar, Umi. Utangnya berapa? Biar Umi bantu. Gak usah, Umi. Gak apa-apa. Umi mau bantu kamu. Nggak apa-apa kok. Karena kamu kan juga udah bantu Afifah untuk kerja di sini. Iya, Umi. Terima kasih. Tapi nggak usah, Umi. Nggak apa-apa. Biar nanti saya aja yang cari sendiri untuk bayar utangnya. Ya sudah, tapi kalau kamu perlu apa-apa, kamu bilang ya sama Umi ya. Iya, Umi. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Umi biasa kok bantu orang lain. Apalagi kamu sudah bantu keluarganya Umi. Jadi sebagai sesama Muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu dalam kebaikan. Gimana? Dapat informasinya? Udah dong. Tapi gue yakin, lo pasti gak akan duga. Lo pasti gak percaya. Apaan? Apaan? Cepet ngomong apa lu? Bikin gue penasaran aja. Udah. Lo sekarang ikut gue, kita ketemu bapaknya dia, ya? Ntar dulu. Kenapa harus ketemu bapaknya? Wan, Rayana itu kabur. Dia bawa istri muda bapaknya. Serius lo? Serius. Apa? Ini ada apa nih kalian yang ngajak ketemuan di sini? Jadi gini Pak, saya punya informasi penting. Penting banget. Tentang istri muda Pak. Hah? Sekarang dia dari mana? Hah? Ada di mana sekarang? Jadi gini Pak, setiap informasi itu nggak ada yang gratis. Harus ada ini ya Pak. Iya. Saya akan bayar berapapun yang kamu mau. Tapi kasih tahu buru-buru di mana dia sekarang. Ayo. Oke. Rehan bekerja di bengkel saya. Afifah, istri muda Abang, kerja di pasar. Alamat di mana? Alamat di mana sekarang? Alamat bengkel saya. Ya. Oke. Di kartu nama ini ada alamat saya dan nomor telepon saya. Abah bisa datang kapan aja. Boleh. Saya akan bayar sesudah mereka ketangkep ya. Oke? Tapi cash ya Pak? Iya, ayo udah pasti ya. Kita harus pergi Pak. Pasti ya. Rehan, sekarang kamu nggak akan bisa kabur lagi.
Aku memang benar-benar tidak berguna. Buat apa aku jadi laki-laki harus duduk di kursi seperti ini? Gak berguna. Benar-benar gak ada gunanya aku hidup. Baik aku mati saja. Mas Husni kenapa? Anissa, aku tidak pantas hidup di dunia ini. Aku jadi laki-laki yang sangat tidak berguna. Aku tidak mampu menafkahi kamu. Aku tidak mampu bekerja apapun. Nis, aku ini cuma bisa nyusahin kamu. Mas Husni nggak boleh bilang begitu. Udah, Nis. Udah. Lebih baik kita cerai. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku, nih. Nggak mau Mas, nggak mau. Bahagia aku cuma sama Mas. Tapi aku cacat, Nis. Aku cacat. Apa yang kamu mau harapkan dari aku? Aku nggak peduli Mas. Apapun keadaan kamu, aku tetap sayang kamu. Aku nggak mau jauh dari kamu. Bahagia aku selalu sama kamu Mas. Apa? Anissa nggak mau dicerai? Lihat aja. Aku nggak akan biarin kalian tetap bersatu. Kamu harus tetap menjadi milikku, Anissa. Anissa! Ngapain kamu masih bertahan dengan laki-laki cacat seperti Husni? Lepasin Mas. Apa maksud kamu? Kenapa? Anissa, kamu nggak lihat aku? Hah? Aku mencintai kamu. Harusnya kamu menikah dengan aku. Sukses. Aku gagah. Aku sehat. Aku bisa bahagia. Bukan dia. Aku nggak akan mau menikah dengan kamu Mas. Lepasin. Kamu kurang ajar, aku nggak mau. Lepasin aku Mas. Lepasin. Aku nggak mau nikah sama kamu. Aku tuh nggak sayang sama kamu. Aku nggak senang nikah sama kamu. Diam. Mas, aku nggak mau nikah sama kamu. Aku nggak pernah cinta sama kamu. Diam! Saya mohon, Bang. Bang Ridwan, Bang, tolong, Bang, tolong. Tolong lepasin. Apaan sih? Husni, lu ingat baik-baik ya. Harusnya Anissa sekarang istri gua. Lu udah ngerebut kebahagiaan gua. Lu tikung gua duluan. Iya, Bang. Tapi saya minta tolong, Bang. Maafin saya, Bang. Tolong lepasin Anissa buat saya, Bang. Lu mau bantuin dia? Tolongin. Tolongin, Bang. Tolongin kalau bisa. Tolongin. Lepasin. Sudah tolongin kalau bisa. Lepasin Anissa, Bang. Anissa. Ya Allah. Kayak suara Afifah. Jangan bener-bener Afifah. Afifah! Bang. Ojek, Bang. Tolong kejar mobil itu, Bang. Cepetan, Bang. Allah telah menentukan rezeki bagi setiap orang. Rezeki itu tidak akan bisa tertukar. Kita hanya harus bekerja keras untuk menjemput rezeki itu. Tentunya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh merampas hak orang karena itu tidak berkah. Dan hidup yang tidak berkah, ya tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan membawa kebahagiaan untuk kita. Benar yang Umi bilang selama ini. Gak seharusnya aku ngambil apa yang bukan harusnya milik aku. Husni. Iya, Mas.
Anissa. Aku jujur, aku yang sudah membuat Husni cacat. Ampunkan aku. Dan aku sengaja mendorong mobil itu sehingga menimpa kakinya Husni. Husni, maafin aku. Aisyah, maafin aku. Saya sudah memaafkan, Mas. Sebagai ucapan terima kasih, aku serahkan bengkel itu untukmu, Husni. Semua bengkel itu untuk kamu sebagai permintaan maaf aku. Ya Allah, aku bertobat ya Allah. Ampunkan hamba penuh dosa. Maafkan. Mas Ridwan. Mas. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Mas. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.